Ya, kita sudah terhubung dengan Facebook sekarang. Saya akan pimpin pujian ya sebelum kita mulai ya. I need your help. Nggak lihat aku kan. Oke, shalom teman-teman semua. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita memulai materi kita hari ini ya. Tunggu ya teman-teman. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kami minta anugerah-Mu ada bersama-sama dengan kami, kasih setia-Mu menyertai kami, dan kami boleh terus berjalan sesuai dengan kerinduan-Mu, untuk kami boleh terus menangkap isi hati-Mu bagi keluarga-keluarga di Indonesia, dan kami percaya hari ini bukan hari yang biasa, tapi adalah hari yang luar biasa, di mana Engkau bersama dengan kami, Engkau menyertai kami sepanjang 2021 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan sesi Zoom Inar ini ke dalam tangan-Mu. Bina keluarga bahagia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil, dan Tuhan membuat kami boleh jadi berkat
bagi banyak keluarga-keluarga di Indonesia, bagi generasi-generasi di Indonesia, dan setiap generasi Indonesia ada di dalam hatimu. Family-family di Indonesia ada di dalam hatimu, ada di dalam pandangan matamu, ada di dalam catatanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, apa kabar ini Kak Ita dari Klaten? Halo Kak Ita, shalom. Masih di mute ya. Bu Lera ini dari Tulung Agung ya, Bu? Di Tulung Agung ya? Shalom. Shalom Pak Jamhari dari Bali. Shalom, puji Tuhan. Sudah lama ya kita libur JCA Restore Our Family karena Desember itu wow. Seperti dikatakan Pak Jamhari ternyata betul. Banyak sekali kesibukan-kesibukan kita di Natal dan sebagainya sehingga kita off sebentar, tapi kita Januari 2021 ini memulai lagi dari materi awal. Sebenarnya saya sudah berusaha mempersiapkan materi minggu pertama, tapi ternyata sewaktu saya berdoa itu Tuhan memberi dorongan kepada saya untuk kita memulai dari opening, tidak langsung materi awal, supaya nanti teman-teman yang mengikuti di 2021 ini tahu untuk apa sih program ini, karena kita nggak bisa berjalan mencapai satu tujuan kalau tidak bersepakat untuk berjalan bersama. Jadi kita mau tahu misinya apa, metodenya seperti apa, dan sebagainya, supaya minggu depan ketika kita memulai lagi dari materi 1, beserta dengan semua editannya, itu kita akan berjalannya lebih enak gitu. Dan materi pendahuluan ini ada tambahan, tidak sama dengan yang dulu saya sampaikan, karena yang awal dulu saya sampaikan materi pendahuluan ini ternyata di tengah perjalanan ada lagi yang Tuhan bukakan. Sehingga semakin memperlengkapi materi ini yang berfokus pada Ulangan pasal 6. Nah, saya percaya teman-teman semua, untuk Ulangan pasal 6 itu kita sudah sering belajar, sering mendengar khotbahnya, sering disampaikan, sering diteliti gitu ya. Tetapi saya rindu hari ini tetap ada rema yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya dengan adanya pandemi ini Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Ya, bahwa ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, Tuhan ingin keluarga-keluarga itu reset atau menata ulang kembali. Nah, materi yang hari ini dulu disampaikannya di hari Senin, sekarang kita berpindah ke hari Sabtu. Dengan pertimbangan hari Sabtu itu banyak papi mami yang libur kerja gitu. Banyak yang hanya 6 hari kerja, 5 hari kerja, sehingga hari Sabtu ini bisa dikhususkan untuk papi mami itu duduk di kaki Tuhan, ikut di Zoom Inar ini atau mengikuti melalui Facebook untuk supaya bisa berkonsentrasi memikirkan pelayanan kepada anak-anak di rumah, mengajar anak-anak firman Tuhan, start dari Senin. Walaupun kita belajarnya Sabtu, materinya nanti start dari Senin, tapi materi yang baru nanti tidak akan saya beri nama hari atau tanggal, tapi saya beri materi 1, materi 2, 3, sampai 7, itu berarti seminggu. Lalu minggu depannya lanjut materi 8, sampai materi 14, itu berarti minggu kedua, dan seterusnya ya. Supaya kita bisa nggak terpengaruh sama tanggal, nggak terpengaruh sama hari, kapan aja kita mau pakai, kita tinggal pilih nomor berapa, gitu ya. Tapi satu paket materi tetap untuk 1 minggu. Baik, kita akan mulai ya. Saya akan share screen di sini. Saya namakan materi hari ini adalah, apakah layar saya ketangkap, Bu Lera? Ketangkap ya. Baik. Ya. Ya, materi hari ini saya beri nama Prakurikulum JCA Family. Jadi terima kasih untuk keterlibatan Anda. Saya harap teman-teman yang sudah ngikuti tahun lalu nggak bosan, karena kita mau nggak mau mengulangi lagi dari awal
untuk menolong teman-teman yang mau memakai materi ini. Jadi minggu lalu itu kita seperti warming up-nya dulu. Tahun lalu kita seperti warming up dulu, seperti kayak pemanasan dulu. Tahun ini nih yang beneran nih yang kita jalan yang lebih perfect lagi. Saya harapkan dengan materinya dipoles lagi, lebih bagus lagi. Saya akan bikin semua foto, semua peraganya, semua videonya, sehingga materinya ini lebih siap dipakai lagi, lebih memperlengkapi lagi gereja-gereja Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, komunitas-komunitas Tuhan di Indonesia. Nah, program ini bisa dipakai untuk keluarga di Indonesia, bisa dipakai untuk generasi di Indonesia, bisa dipakai untuk guru-guru yang ingin mempelajari materi kreatif, juga bisa dipakai untuk calon ayah bunda ataupun ayah bunda yang mau mendidik dan mengajar anaknya di dalam takut akan Tuhan di keluarga masing-masing. Ya, penyelenggaranya adalah Yayasan Jenius Cara Alkitab Bina Keluarga Bahagia. Ya, ini kita tahun ini membuka sekolah Bina Keluarga Bahagia. Sekolah ini saya share sedikit ya. Sekolah ini sudah Tuhan taruh dalam hati saya dari 2010. Jadi sudah 10 tahun intronya. Intronya 10 tahun. Tapi saya dulu nggak menyangka kalau sekolahnya berupa sekolah online. Saya pikir sekolahnya itu berupa kayak gedung, yang ada gedungnya, yang ada muridnya, ada asramanya, seperti itu. Tapi ternyata makin ke sini Tuhan bawa ke sekolahnya sekolah online gitu dalam beberapa peneguhan, bahkan sebelum pandemi itu. Bulan Desember waktu saya mengunjungi satu gereja di Malang, pendetanya waktu melihat kurikulum ini bilang, Bu Grace harusnya bikin sekolah online gitu. Ternyata itu Desember 2019. Ternyata Maret 2020 ada pandemi. Dan ternyata Januari 2021 ini Tuhan ingin berdiri sekolah ini. Jadi 10 tahun persiapannya dari semua materi-materi yang sudah dibuat dari 2010 gitu ya. Oke, ini program hari Sabtu ini free of charge. Waktunya adalah jam 6 WIB. Juga untuk mengantisipasi teman-teman yang hari Sabtu tetap bekerja. Sehingga jam 6 malam WIB atau jam 7 WITA atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur tetap bisa ikut. Ya, materi ini bisa dipakai untuk family, bisa untuk dipakai sekolah minggu, bisa untuk renungan di sekolah formal. Ada sebuah sekolah yang gurunya bilang gini, Bu Grace, saya bingung kehabisan materi untuk saat teduh anak-anak di sekolah, setiap hari kami harus bikin video saat teduh. Ya nggak apa-apa, pakai aja materi dari JCA Restore Our Family itu, bagus, saya bilang gitu. Terus bisa juga untuk ibadah tengah minggu, kalau gereja Anda ada Rabu ceria, Jumat ceria, atau apa. Bisa untuk komsel anak, kalau di gereja Anda ada komsel. Bisa untuk PPA, bisa untuk bimbel. Kalau misalnya Anda bimbelnya itu ada devotionnya, ada renungannya, dan sebagainya. Bisa untuk panti asuhan, dan lain sebagainya. Tapi untuk pembahasan di materi ini, saya memakai untuk family. Tinggal Anda nanti sesuaikan. Jadi kalau saya katakan ayah bunda, saya sarankan Anda ganti dengan bapak ibu guru. Kalau Anda memang tidak memakainya di rumah. Kenapa saya memakai ayah bunda? Karena supaya materinya ini sangat berbau Indonesia sekali. Saya nggak pakai yang papa mama, papi mami, atau apa yang lain bapak ibu gitu ya. Tapi saya pakai yang ayah bunda biar kental Indonesianya gitu ya. Nah kalau di gereja atau di komunitas selain keluarga, saya sarankan pakai istilah bapak ibu, jangan om dan tante. Ya, kenapa? Karena bapak dan ibu itu lebih mendekatkan ke figur ayah dan figur ibu rohani. Kalau om dan tante itu kurang menekankan figur ayah dan ibu rohani. Tapi kalau di gereja Anda sudah terbiasa om dan tante, ya gimana lagi, saya nggak bisa memaksa ya. Ini cuma saran ya, saran. Jadi waktu kita membahasakan ke anak-anak bapak guru, ibu guru, mereka merasa oh itu bapakku, oh itu ibuku gitu ya. Kita menjadi figur bagi anak-anak di rumah gitu ya. Baik. Kita akan buka Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6. Ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-25. Ulangan 6 ayat 1 sampai 25. Kita lihat ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu
untuk dilakukan di negeri kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Perhatikan ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Lalu kita lihat ayat 3. Maka dengarkanlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini adalah tujuan. Tujuannya ada 3. Ya. 1, supaya anak cucu takut akan Tuhan. Ini pola 3 generasi. Engkau, anak, cucu. Berarti anakmu dan cucumu itu 3 generasi. Takut akan Tuhan. Dan supaya takut akan Tuhan itu enggak cuma hari ini saja, besok saja, kalau ingat saja, tapi dengan setia. Berikutnya adalah berpegang kepada ketetapan Tuhan dengan setia. Berikutnya adalah berpegang kepada segala perintah Tuhan dengan setia. Jadi di sini ada 3. Takut tujuan daripada kurikulum ilahi itu 1, takut akan Tuhan. 2, berpegang pada ketetapan Tuhan. Hal-hal apa saja yang sudah ditetapkan Tuhan. 3, berpegang kepada segala perintah Tuhan. Hal-hal apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketiganya itu dilakukan dengan setia. Setia itu mengandung arti seterusnya, nggak angin-anginan, nggak hangat-hangat tayayam, tapi setia terus gitu ya. Di sini mengandung pola 3 generasi, engkau, anakmu, dan cucumu. Waktu pembelajarannya kapan? Seumur hidup. Kurikulum ilahi itu seumur hidup. Sekarang kita lihat prosesnya. Proses untuk kurikulum ilahi itu berjalan dalam umat Israel atau dalam kitab Israel Rohani itu prosesnya seperti apa? Kita lihat Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ada kata dengarlah. Jadi proses belajar yang Tuhan tekankan di Ulangan pasal 6 ini adalah mendengar. Berikutnya ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi prosesnya adalah 1, mendengar itu audio. Memperhatikan itu audiovisual, melihat, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Lalu perhatikan ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Prosesnya adalah lewat jalur kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara dijauhkan kepada kita mengajar dengan cara formal yang seformal-formalnya. Tapi kita harus lewat jalur kasih, karena jalur kasih itu formal dan informal. Artinya, enggak cuma ketemu di sekolah minggu, selesai ketemu, dadah, pulang, bye-bye. Enggak bisa kayak gitu. Tapi kita masuk ke dalam kehidupan anak itu lebih mendalam mengasihi Tuhan. Kalau di sini kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Artinya juga belajar firman itu karena kita mengasihi Tuhan. Melakukan firman juga karena kita mengasihi Tuhan. Nah, nanti ada hukum utama kan kasih sesamamu. Waktu kita melakukan mengajar ke murid-murid kita, baik murid didik kita, anak-anak kandung kita melakukannya juga dengan kasih. Jadi kalau formal, seformal-formalnya datang, absen, bikin ulangan PR, apa pulang-pulang. Udah. Tetapi yang namanya kasih itu tidak bisa dibatasi oleh formal ataupun informal. Kita mengasihi itu dengan tulus, seperti itu ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi proses belajarnya kurikulum ilahi ini mendengar, memperhatikan lewat jalur kasih. Ya. Lalu berikutnya adalah ayat 20-24. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab. Ini dinamakan tanya jawab. Apabila anakmu bertanya, engkau menjawab. Jadi tanya jawab itu adalah metode yang sangat kuno sekali. Dari Ulangan pasal 6 sudah ada, tetapi metode ini bertahan sampai sekarang. Kuno tapi tetap up to date. Kenapa? Coba kalau orang skripsi, itu kan pasti tanya jawab. Dosennya nanya, ujian skripsi itu kan
dengan skripsi setebal itu dosennya akan nanya hal-hal yang akan membuktikan nanti mahasiswa itu ketahuan ini dia cuma beli tulisannya orang lain bayar atau dia nulis sendiri. Nanti waktu dia menjawab akan ketahuan. Kalau dia macet-macet jawabnya, dia nggak menguasai apa yang dia sendiri tulis, dicurigai. Jangan-jangan dia beli tulisan orang lain gitu, atau dia bayar orang lain untuk membuat skripsi itu, atau menjiplak skripsi orang lain. Jadi sampai sekarang yang namanya metode tanya jawab itu metode yang terkuno tapi ter-up to date. Bahkan Yesus pun juga memakai metode tanya jawab. Muridnya bertanya, Tuhan itu apa artinya? Yang 4 macam tanah itu. Lalu Tuhan jelaskan, tanah pinggir jalan itu artinya gini, tanah berbatu-batu tuh gini, tanah yang berduri-duri itu begini, bersemak duri, tanah yang subur tuh yang begini. Itu juga tanya jawab. Muridnya tanya, Yesus jawab. Kadang Yesus yang nanya, menurut anggapan orang siapakah aku ini? Setelah muridnya ngomong, oh ada yang bilang kamu itu ini. Sekarang menurut kamu, aku ini siapa? Itu juga tanya jawab. Jadi metode tanya jawab itu jangan diremehkan karena itu ternyata metode yang penting yang ada di Ulangan pasal 6, metode dasar. Berikutnya kita lihat Ulangan 6 ayat 20 sampai 25 dikatakan di ayat 20 sampai 25 ya. Saya baca di ayat 21 karena 20 tadi sudah kita baca utuh. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan kita hidup seperti sekarang ini. Ini bicara tentang orang tua harus ngalami dulu. Kalau orang tua nggak ngalami dulu, nggak bisa cerita ke anak. Ya kan? Di sini kan orang tua ngalami keluar dari Mesir itu seperti apa, 10 tulah itu seperti apa, Laut Merah itu terbelah seperti apa, dapat mana dari Tuhan itu seperti apa, sampai generasi Yosua masuk ke tanah Kanaan seperti apa, mengalahkan Raja Sihon dan Og, wah sungai Yeriko terbelah, sungai Yordan terbelah, tembok Yeriko roboh itu seperti apa, mereka ngalami. Oh, ada orang namanya akan menyembunyikan barang-barang yang harusnya ditumpas. Akhirnya kita waktu melawan kota Ai, kita kalah. Itu mereka bisa cerita. Kenapa? Karena ngalami. Artinya, Ulangan pasal 6 ini mendorong kita untuk kita tidak cuma omong doang. Tapi kita harus jadi pribadi yang ngalami Tuhan, sehingga waktu cerita ke anak-anak kita itu ada pengalaman. Saya bisa cerita ke anak putri saya Melody. Mama dulu waktu kuliah tuh Tuhan kirimkan sponsor loh, Mel, sampai Mama lulus sampai sekarang Mama enggak tahu sponsornya Mama itu siapa. Orang itu merahasiakan namanya, Mel. Sponsor saya ada 2. Sponsor saya yang pertama itu orang itu merahasiakan namanya, Mel. Itulah cara Tuhan melihara Mama sehingga Mama bisa kuliah sampai selesai, Mel. Karena biaya kuliah itu nggak murah. Mama anak pendeta di desa lagi, Mel. Jadi saya punya pengalaman bagaimana pernah dipelihara Tuhan, itu bisa saya ceritakan ke anak saya. Oleh karena itu kita dalam materi ini ada yang namanya bridge to story. Jadi kita nanti pakai metode 5 kid story. Salah satunya yang dulu kita pakai istilah history itu kita rubah menjadi bridge to story karena isinya nggak selalu history, nggak selalu sejarah. Nah, bridge to story nanti salah satunya bisa kita isi dengan kisah pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah mengajarkan berulang-ulang. Di sini dikatakan ayat berapa? Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Pengulangan. Mengajarkan berulang-ulang. Kata mengajarkan itu adalah formal. Pengajaran formal. Kalau bicarakanlah itu informal, ngobrol. Tapi kalau ajarkanlah itu formal. Berulang-ulang.
Makanya pengulangan itu adalah satu, dua, diceritakan kembali, retelling, diceritakan kembali. Tiga, apa-apa orang ada apa namanya? apa-apa. Misalnya kita kasih ulangan, kita kasih apa namanya tanya jawab, kasih segala macam. Itu termasuk pengulangan. Oh, nek jeruk kono ora gelem leren no. Ulang-ulang. Jeruk kono ora gelem entek. Ya. Kak Ita boleh di Nah. mute? Lah iya. Bentar ya. Lah jeruk ya. Itu jeruk. Mana? Ya, oke. Jadi sistem pengajaran berulang-ulang ini ternyata saya waktu kuliah dapat psikologi pendidikan. Di situ didefinisikan yang namanya belajar adalah proses pengulangan. Saya waktu itu kaget, berarti Alkitab udah lama nulis yang di kitab ulangan bahwa belajar itu sistem pengulangan. Itu disimpulkan di dalam kuliah, mata kuliah psikologi pendidikan. Di situ dosen saya nulis di papan tulis besar-besar, prinsip belajar adalah pengulangan. Wah, saya kaget. Ya, itu mah diulangan dan ditulis, ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang. Jadi kita nggak usah khawatir. Cerita-cerita terkenal itu sampai anak kita umur 12 tahun tuh mungkin akan berulang 3 kali. Saya pernah menghitung dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang cerita-cerita terkenal ada di buku cerita anak-anak. Saya hitung jumlahnya, saya bikinkan kurikulumnya yang dari semua cerita buku cerita anak saya. Saya punya buku cerita Alkitab tuh banyak sekali, beberapa versi bahasa Inggris Indonesia ada, bahasa Indonesia ada, tulisan orang bule ada, tulisan orang Indonesia ada. Saya kumpulkan biasanya muncul cerita-cerita terkenal. Saya data, setelah itu saya hitung 12 tahun kalikan 52 minggu. 15 kali 12, jumlahnya itu cerita-cerita terkenal, setelah saya hitung dari anak bayi sampai umur 12 tahun, itu setidaknya akan berulang 3 kali. Misalnya dengar cerita Daud Goliat, setidaknya dia akan mendengar minimal tuh 3 kali. Itu belum termasuk Paskah, Natal, hari kenaikan Tuhan, hari-hari raya itu nggak saya hitung, hanya hari Minggu saja. Nah, makanya kita nggak usah takut pengulangan, karena sistem belajar itu adalah pengulangan. Makanya nanti di materi kita nanti ada yang namanya retelling story, menceritakan kembali, melatih anak untuk menceritakan kembali itu sama aja pengulangan, gitu ya, pengulangan, gitu. Oke, lanjut ya, lanjut. Berikutnya adalah mengajarkan itu formal, pengulangan itu caranya, pengulangan diulang-ulang. Berikutnya adalah membicarakan, ayat 7. Minta tolong Pak Jamhari, boleh baca ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, thank you Pak Jamhari. Jadi hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, mengajarkan tuh formal. Tapi membicarakan itu informal, ngobrol. Membicarakan tuh mengobrolkan firman Tuhan, walaupun nggak harus pakai buku, nggak harus pakai Alkitab, nggak harus bawa ballpoint, tapi ngobrolin firman. Di situ dikatakan, apabila engkau duduk di rumahmu, ini bicara tentang apa? Pada saat kita duduk sama anak kita tuh kapan? Makan, itu kan duduk ya. Jarang kalau kita makan berdiri kecuali standing party di orang nikah gitu ya. Makan tuh duduk. Terus duduk itu kita ngapain? Nonton. Jadi kalau misalnya kita nonton, duduk, kita sambil ngobrolin itu sesuai firman apa enggak nilai-nilainya kalau orang bercerai itu. Itu sesuai firman apa enggak kalau pukul-pukulan kayak gitu. Jadi pada saat nonton kita mereview satu video atau film, membicarakan pada saat duduk, pada saat dalam perjalanan. Artinya kesempatan untuk berekreasi, kesempatan dalam perjalanan, itu kita pakai untuk ngobrolin firman, nilai-nilai kehidupan. Apabila engkau berbaring, itu artinya menjelang tidur atau bangun tidur. Ajak mereka, gelombang alfa mereka, atau gelombang alfa itu maksudnya kalau orang bangun tidur sama menjelang tidur itu otaknya itu diisi dengan apa namanya? Sebentar. Jadi menjelang tidur atau bangun tidur orang itu masuk dalam yang namanya gelombang alfa.
Gelombang alfa itu adalah otak kita ketika didapati kita itu antara sadar dan bawah sadar. Jadi kalau kita bangun tidur itu antara bawah sadar dan sadar. Tapi kalau kita menjelang tidur, kita udah ngantuk, itu antara sadar dan bawah sadar. Itu gelombang otak kita alfa. Nah, pada saat gelombang alfa itu, ceritakan, mengajarkan dan membicarakan kepada anakmu berulang-ulang apabila engkau berbaring. Artinya bangun tidur langsung aja doa, ajak nyembah Tuhan. Menjelang tidur ajak cerita Alkitab dan sebagainya. Dan apabila engkau bangun. Makanya di materi ini nanti ada doa malam. Ada kan? Doa malam. Doa malam itu untuk contoh doa, walaupun doanya bukan perintah manusia yang dihafalkan ya. Itu kan nggak dihafalkan, doanya kan tiap hari berbeda-beda. Tetapi itu ide aja, untuk ide doa. Doanya nggak harus kata-kata persis seperti dan nggak harus seperti jimat atau mantra harus dibaca titik komanya, enggak. Tetapi kira-kira mengarahkan anak, pokok doanya seperti itu. Lalu dikatakan di situ, lanjutannya ya, saya buka materi saya lagi ya. Jadi itu berbicara tentang tata caranya, metodenya, prosesnya. Orang tua mendengar, anak memperhatikan, melalui jalur kasih, lalu ada tanya jawabnya, orang tua mengalami Tuhan, guru mengalami Tuhan, mengajarkannya berulang-ulang dalam pengajaran formal, dalam pengulangan, dalam pengajaran informal. Nah, waktu dikatakan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring atau bangun. Berbaring atau bangun ini kan di kamar ya. Artinya pendidikan itu sampai di kamar pribadi. Artinya pendidikan Alkitab, ngajarin anak-anak firman Tuhan itu sampai ke area pribadi mereka, di ruang kamar pribadi. Makanya di salah satu materi kita Bina Keluarga Bahagia ada pendidikan seks untuk anak-anak. Maksudnya untuk keluarga. Kita tahu bagaimana cara mendidik seks anak-anak dari mereka kecil sesuai jenjang umur mereka, tahu perbedaan laki-laki dan perempuan itu seperti apa dan seterusnya sampai mereka dewasa, sampai mempersiapkan mereka masuk kepada pernikahan. Shalom Kak Marniwati Gulo, Ibu Gembala ini, kok saya panggil Kak, sorry. Shalom. Dari Nias. Yeay, kita dapat peserta baru nih dari Nias. Shalom Ibu Marniwati. Selamat bergabung ya. Oke ya, kita lanjut ya. Bu, hari ini kita belajar ulangan pasal 6 sama pasal 11 kalau nggak salah. Untuk mempelajari dasar-dasarnya dulu, Bu. Supaya nanti waktu minggu depan kita belajar materi 1, kita sudah siap. Gitu. Kita sudah siap. Gitu ya. Baik. Lalu unsur murid. Kalau ini tadi unsur orang tua atau guru, ini sekarang unsur murid. Unsur murid bertanya. Tadi ulangan pasal 6 ayat 20 udah kita baca. Bertanya itu berarti rangsang murid kita sampai dia itu kepo. Kita harus berani merangsang murid kita sampai dia itu punya rasa ingin tahu, tergelitik. Punya rasa ingin tahu yang besar akan firman Tuhan. Jadi enggak semua kita jejelkan firman Tuhan, dijejali blub 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 blub. Tetapi kita pakai tanya jawab itu untuk merangsang rasa keponya dia. Gitu, rasa ingin tahunya dia. Makanya kita ada pertanyaan yang di awal, my story. Untuk menolong anak-anak menceritakan dulu hidup mereka. Terus nanti ada bridge to story, jembatan. Baru kita masuk ke Bible story, cerita Alkitab. Sehingga pada saat mereka punya cerita hidup mereka sendiri, ada cerita jembatannya, terus ada cerita Alkitabnya, mereka menceritakan kembali itu semua terhubung, terrelate gitu. Terhubung ya. Lanjut. Kita lanjut, yang berikutnya adalah pusat penyembahannya siapa? Tuhan yang Esa. Pusat penyembahan ada di sini dituliskan di ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya pelajaran ini bukan pelajaran ngawur, ada pusatnya, yaitu Tuhan yang Esa. Intisari konten kurikulumnya apa?
konten kurikulumnya benang merahnya harus ada dong. Dari awal sampai akhir itu adalah Ulangan 6 ayat 5. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu berbicara tentang intisari daripada seluruh pelajaran kurikulum ilahi itu apa? Kurikulum ilahi itu intisarinya adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Sekarang kita lanjut ya. Unsur sistem pendidikan dan pengajarannya apa? Unsur-unsurnya yaitu berulang-ulang, secara formal, secara non-formal, berbaring dan bangun itu meliputi gelombang otak. Waktu kita bangun itu gelombang kita gamma, beta. Waktu kita berbaring itu alfa. Waktu kita melakukan perjalanan, waktu kita mengajar atau belajar itu theta dan delta, masuk ke sampai pikiran bawah sadar. Pengulangan itu membuat materinya sampai ke pikiran bawah sadar, theta gelombang otak theta dan delta. Waktu ngobrol itu gelombang alfa. Waktu mengajar itu gelombang gamma dan beta. Tapi waktu ngobrol itu gelombang alfa. Ketika diulang-ulang masuk gelombang theta dan delta. Nah, ini agak bingung nih kalau yang belum pernah belajar gelombang otak manusia ya. Jadi gelombang otak manusia ada 5. Gelombang gamma itu yang serius banget. Gelombang beta itu yang serius tapi masih bisa membagi konsentrasi dengan hal lain. Tapi kalau gelombang alfa itu benar-benar santai, rileks, nggak ada beban apa-apa, pikirannya itu benar-benar lepas. Tapi kalau gelombang theta, itu kita tidur tapi masih bermimpi, itu pikiran bawah sadar. Tapi kalau delta, itu benar-benar kita itu tidur, nggak mimpi apa-apa, nyenyak banget, sampai ada banjir, ada gunung meletus, ada petir, ada apa-apa, kita nggak dengar, kita nggak tahu, kita nggak terjaga. Nggak dengar, suara apa-apa nggak akan terbangun, makanya ada orang sampai mati terpanggang di gedung yang terbakar. Tuh kenapa bisa begitu? Karena dia ketiduran, tidurnya saking pulesnya sampai ada kebakaran pun dia nggak tahu. Itu sampai gelombang otaknya di yang benar-benar delta, yang paling bawah banget. Nah, ketika Tuhan mengatakan ajarkan berulang-ulang, bicarakan, ajarkan, itu gamma dan beta, gelombang serius. Bicara itu alfa, santai, ngobrol. Berulang-ulang, apa yang diulang di gamma dan beta itu akan terendap di bawah sadar, di theta dan delta. Pada saat kamu duduk di rumahmu, duduk itu tergantung. Kalau kita nulis, pakai papan tulis apa itu, gamma dan beta. Tapi kalau duduk, makan, ngobrol, itu alfa, gelombang santai. Apabila kamu dalam perjalanan, itu alfa. Kalau perjalanannya apa dulu? Kalau rekreasi, alfa. Kalau kita perjalanannya study tour, harus bikin laporan gini-gini, alfa, gelombang alfa karena jalan-jalan, tapi ada dicampur beta dan gamma. Serius. Terus, apabila engkau berbaring, itu gelombang alfa. Apabila engkau bangun, itu gelombang alfa. Jadi, semua otak kita itu diisi oleh pengajaran firman berulang-ulang untuk tujuannya cinta, takut akan Tuhan. Itu dari gelombang gamma, beta, alfa, theta, delta. Gitu ya. Itu diisi, semua gelombang otak diisi. Wow, luar biasa banget loh ulangan pasal 6 ini. Kita lanjut. Berbaring itu berbicara tentang kamar, sesuatu yang pribadi. One on one. Secara personal, private. Bangun itu bicara tentang sesuatu yang ada dalam keseharian, lifestyle, sampai mempengaruhi gaya hidup. Nah, sekarang lokasi pendidikannya, yaitu di rumahmu itu adalah indoor. Di perjalanan itu adalah outdoor. Nah, ya kan? Metodenya harus terpatri. Kita lihat ulangan 6 ayat 8. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Itu artinya sampai mempengaruhi perilakunya. Tangan itu bicara perilaku. Jangan kayak orang Israel tuh letterlock ya. Mereka itu benar-benar pakai gelang, di mana gelangnya itu dalamnya ada ayatnya. Bukan itu yang maksudnya Tuhan. Maksudnya bukan pakai gelang yang ada ayatnya, tapi
ketika mengajarkan berulang-ulang tuh sampai terikat di tangan tuh sampai mempengaruhi perilaku. Lalu ikatkanlah sebagai lambang di dahi. Itu sampai mempengaruhi cara berpikir, bukan berarti pakai bando yang ada ayatnya, bukan. Tapi sampai mempengaruhi cara berpikir. Tuliskan pada tiang pintu rumah itu sampai diterapkan ketika keluar dari rumah. Misalnya anak-anak dari sejak kandungan udah belajar, bayi, batita, begitu dia masuk usia prasekolah, playgroup, dia udah keluar dari pintu rumah, dia nggak akan meninggalkan jalan itu. Tuliskan pada tiang pintu gerbang itu sampai anak kita kos di luar kota, sampai dia dewasa, sampai dia menikah, sampai dia punya rumah sendiri, meninggalkan rumah kita, itu dia tetap tidak akan meninggalkan jalan Tuhan. Terpatri. Bagaimana caranya supaya bisa terpatri? Saya mau tanya Bu Lera dulu deh, tolong dinyalain anunya, suaranya. Bu Lera bisa lupa nggak hari pernikahan Bu Lera, tanggalnya, harinya jatuh hari apa, siapa yang memberkati, bajunya Bu Lera warna apa, Pak Enos warna apa, jam berapa, lalu mungkin menu makanannya, orang-orang yang hadir, terus malam itu Bu Lera malam pertamanya di mana, apakah di hotel, apakah di rumah, atau di rumah mertua Indah, atau gimana, bisa lupa nggak? Masih ingat sampai sekarang. Ingat sampai sekarang. Kenapa? Hari paling membahagiakan. Betul ya, Bu Lera? Saya tanya aja dulu, pendeta yang memberkati siapa namanya? Ibu Pendeta Bire. Nah, di mana gerejanya yang memberkati Ibu? Di Gemit, Kota Kupang. Nah, ingat kan di Kota Kupang, jam berapa pemberkatannya? Waktu itu jam sore, jam 4. Sore, ingat kan? Jam 4. Tapi coba saya tanya, khotbahnya suami Ibu 2 minggu lalu, mungkin Ibu udah lupa. Tapi kalau pernikahan nggak mungkin lupa. Kenapa? Terpatri. Kenapa terpatri? Emosi Ibu terlibat saat itu, ada bahagia di situ. Nah, makanya kalau kita bikin materi anak-anak, nanti kita waktu mempraktekkan materi-materi ini, kenapa materinya saya bikin semuanya itu harus asik gitu. Karena seperti mengajak anak-anak setiap kali mereka belajar itu tidak terlupakan. Unforgettable. Kenapa tidak terlupakan? Karena mengajak emosi mereka ikut terlibat, entah itu emosi rasa kepo, atau itu emosi seru dengan game-gamenya, atau itu ekspresi bertanding nggak mau kalah sama temannya, ada kompetisi di situ, atau mungkin di situ dia menyaksikan sesuatu yang sangat aneh, yang mengherankan, yang membuat dia terperangah kayak gitu. Itu yang sedang kita kerjakan supaya materi-materi itu terpatri, nggak lupa gitu. Jadi kita pakai semua as kreativitas yang Tuhan udah bukakan ke saya itu kita pakai semua. Nah ini kemungkinan teman kita yang baru tadi itu dia sinyalnya di Nias itu kadang mati enggak gitu. Dia tadi udah bilang sama saya begitu. Nggak apa-apa nanti biar dia saksikan di Facebooknya ya. Oke lanjut ya. Nah, metodenya harus terpatri sampai mempengaruhi perilaku mereka, mempengaruhi cara berpikir mereka, dimanapun mereka, di rumah, di luar rumah, di dalam rumah, di luar rumah, tetap mereka tidak akan lupa firman Tuhan. Sekarang kita lihat outputnya. Outputnya apa? Kita lihat ayat 12. Tolong Pak Jamhari boleh bacakan ayat 12. Ulangan 6. Outputnya ini hasil akhirnya ya, yang diharapkan ya, generasi yang seperti apa? Ulangan 6 ayat 12. Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan melupakan Tuhan. Tidak melupakan keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau bicara tentang Mesir perbudakan itu bicara tentang lambang Mesir itu lambang dari perbudakan dosa. Begitu ya. Outputnya adalah generasi takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ayat 13, tolong Pak Jamhari. Ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Wow, jadi
ada takut akan Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan itu outputnya. Berikutnya adalah menolak untuk menyembah berhala. Ayat 14. Dan janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Outputnya harus menghasilkan generasi yang berkata tidak terhadap berhala. Berhala itu bisa berhala modern juga, memberhalakan uang, jabatan, kekayaan, dekingan, deposito, dan lain-lain. Lalu generasi yang menolak untuk mencobai Tuhan, ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ini bicara tentang generasi yang mau berkomitmen untuk hidup kudus. Berikutnya adalah taat. Ayat 17, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Menghasilkan generasi yang taat. Lanjut, ayat 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini berbicara tentang generasi yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan melakukannya dengan setia. Lalu mereka juga melakukan tidak cuma yang benar, tapi yang baik di mata Tuhan. Ini berbicara tentang generasi yang tahu melakukan kehendak Tuhan pada zamannya atau dalam hidupnya. Upahnya apa? Ini yang sangat menarik sekali upahnya. Minta Pak Jamhari baca ayat 2. Upahnya apa ya? Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Supaya lanjut umurmu, itu upah pertama. Upah kedua ayat 3, Pak Jamhari, tolong. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Upahnya adalah baik keadaanmu, itu bicara kualitas, sangat banyak, itu bicara kuantitas. Berada di negeri yang berlimpah susu dan madu itu properti yang luar biasa. Perhatikan, semua upah ini identik atau sama dengan upah menghormati dan taat orang tua. Menghormati dan taat orang tua, upahnya lanjut umur. Betul ya? Itu ada di Ulangan 20 ayat 12. Baik keadaanmu, sama ya, itu ada di Ulangan 5 ayat 16. Kalau kamu mentaati, menghormati orang tua, baik keadaanmu. Di tanah yang diberikan kepadamu, sama ya, properti ya, sama. Lalu berbahagia. Nah, yang berbahagia ini saya akan jelaskan. Coba kita buka dulu Ulangan 33 ayat 29. Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ayat ini berbicara tentang berbahagia kalau mereka menang mengatasi musuhnya. Betul ya? Sekarang kita lihat Ulangan 6 ayat 18 sampai 19. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau mereka mengusir, itu berarti bahagia enggak? Mereka berhasil mengalahkan musuh, itu bahagia enggak? Bahagia, karena definisi bahagia itu di Ulangan 33 ayat 29 tuh kalau mereka berhasil mengatasi musuh mereka. Salah satu upah orang menghormati orang tua itu berbahagia. Kita lihat Efesus 6. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia. Padahal
janji Tuhan di Ulangan pasal 6 adalah mengatasi musuh-musuh mereka. Di Ulangan 33 ayat 29 dikatakan kalau mereka mengatasi musuh mereka itu mereka berbahagia. Di Ulangan 6 ayat 1 Efesus 6 ayat 1 sampai 3 mengatakan salah satu upah tunduk sama orang tua itu adalah berbahagia. Jadi saya akan jelaskan pakai gambar seperti ini ya supaya teman-teman jelas ya. Kayak gini. Saya akan ketik di sini ya. Upahnya yang di Ulangan pasal 6 yaitu kalau mereka itu takut akan Tuhan, mengajarkan pada anaknya berulang-ulang, bangsa Israel mau mengajarkan anaknya mengasihi Tuhan, bla 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 banyak ya tadi ya. Itu mereka dapat upah. Saya singkat aja di sini, saya rangkum aja upah melakukan kurikulum ilahi. Itu upahnya ini bagi siapa? Bagi bangsa Israel. Kalau mereka mau melakukan kurikulum ilahi di Ulangan pasal 6 dengan berbagai macam penjelasannya itu, upahnya itu sama dengan upah menghormati dan taat pada orang tua. Yang disuruh menghormati dan taat pada orang tua itu siapa? Ya seluruh orang Israel juga. Atau ini ditujukan kepada generasi, ya kan, yang masih punya orang tua, ya kan? Kebanyakan kalau orang sudah 60, 70 sudah tidak punya orang tua ya, orang tuanya sudah mati ya. Jadi dia sudah tanggung jawabnya sudah habis. Kecuali mertuanya masih hidup, itu juga orang tuanya ya. Pemimpin itu juga kita anggap orang tua kita ya. Jadi selama kita masih punya orang tua, kita harus hormati dan taat. Nah sekarang, bagi saya, untuk kita tahu bahwa upah mengikuti kurikulum ilahi sama upah menghormati orang tua kok bisa sama persis. Panjang umur, di tanah yang diberikan, limpah susu madu, terus baik keadaanmu, berbahagia. Kok bisa sama ya? Nah, artinya ada artinya nggak ini? Ini ternyata ada artinya. Artinya seperti ini ya. Coba saya hapus dulu yang ini. Saya jelaskan dulu. Oh, mau difoto dulu silakan, Pak. Difoto dulu silakan. Saya mau coba hapus dulu ini ya. Kenapa kok bisa sama? Nah, sekarang saya mau coba pakai ilustrasi ya. Saya punya sebuah gunung tinggi. Ada peraturan. Kalau orang-orang itu berhasil sampai puncak ini akan dapat hadiah. Akan dapat hadiah keren. Pokoknya kalau bisa berhasil sampai di puncak ini dapat hadiah. Siapapun, mau orang dewasa, anak kecil, pokoknya dapat hadiah kalau sampai di atas ini. Tapi ada peraturan kedua. Peraturan kedua, anak-anak yang nurut sama orang tuanya, belok kanan, belok kiri, jalan, kita istirahat dulu dan sebagainya untuk menuju puncak ini siapa yang nurut, dapat juga hadiah yang sama. Kira-kira saya membayangkannya seperti itu. Seolah-olah ini ada lomba, ada dijanjikan hadiah di sini, ada hadiah di sini yang luar biasa ya, ada hadiah di sini. Siapa saja yang nyampe ke atas, mengikuti peraturan-peraturan di perjalanan, itu dapat hadiah kalau sudah sampai di sini. Tapi bagi orang-orang yang nurut sama orang tuanya, menghormati orang tuanya, nanti sampai di atas juga dapat hadiah yang sama. Artinya apa? Oke, saya jelaskan di sini artinya. Artinya adalah bagaimana caranya Tuhan membawa bangsa Israel ini menjadi generasi yang takut, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan memakai keluarga, gitu loh, sebagai kendaraannya. Makanya peraturannya dan upahnya sama. Gitu. Kalau bangsa Israel mau takut akan Tuhan, dapat upah ini tadi 4 tadi. Tapi caranya takut akan Tuhan gimana? Kalau kamu mau dapat hadiah yang sama, nurut tau sama papa mamamu. Makanya papa mama dikasih peraturan yang sama. Ajarin anakmu takut akan Tuhan. Ajarin anakmu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan sebagainya. Ajarkan berulang-ulang terus sampai mempengaruhi perilakunya, sampai mempengaruhi cara berpikirnya, sampai dimanapun dia berada meninggalkan rumah sekalipun nggak akan meninggalkan Tuhan. Itu ajarin terus. Kenapa? Karena nanti
si papa mama juga dapat upah yang sama. Kalau anakmu melakukan itu, anakmu ya dapat upah yang sama. Nanti anakmu akan ngajarin lagi ke cucumu hal yang sama. Cucumu ya dapat upah yang sama, gitu loh. Jadi papa mama kalau mau dapat upah itu ya ajarono anakmu. Anak-anak kalau mau dapat upah yang itu ya nurut tau papa mamamu. Karena apa? Upahnya papa mama dan kamu nanti sama, gitu loh. Apakah sampai di sini make sense ya? Sampai di sini nangkep nggak Pak Jamhari yang saya maksudkan? Keren ya. Saya waktu dibukain Tuhan ini, saya waktu baca Ulangan pasal 6 ini saya kaget. Kok kayak nggak asing ya dengan upah-upah ini ya? Panjang umur, ini. Saya teliti lagi, upahnya menghormati orang tua. Loh, kok sama persis ya? Saya sampai kaget. Apa artinya? Nah, saya dapat dari arti dari Tuhan kayak gitu. Kayak sebuah perlombaan, hadiah untuk papa mama yang mengajarkan dengan hadiah yang anak mengikuti papa mama sama. Akhirnya semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah yang sama. Karena apa? Upahnya sama. Akhirnya anak-anak ketika mereka dewasa, aku juga mau jadi seperti papa mamaku dulu. Ngajarin aku seperti ini, aku juga akan ajarkan ke anakku. Aku membuktikan papa mamaku udah dapat 4 upah ini. Jadi aku juga mau dapat upah yang sama. Aku mau jadi orang tua yang kayak gitu juga sama anak-anakku. Akhirnya itu terus dari generasi ke generasi. Terus makanya orang Yahudi itu kalau katanya ya teman-teman yang pernah ke Israel tuh katanya orang Yahudi itu benar-benar hafal hukum Taurat. Itu gimana caranya? Dari orang tua mereka yang ngajarin turun-temurun gitu. Wah, luar biasa ya. Hafal titik koma loh itu perjanjian lama loh. Wow. Jadi upah menghormati orang tua sama dengan upah melakukan perintah Tuhan di Ulangan 6. Ini ya. Artinya ketika Tuhan memakai keluarga inti sebagai pola 3 generasi, mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, maka ketika umat Israel atau generasi mau menghormati orang tua, disitulah kurikulum sebuah bangsa Tuhan letakkan di pundak orang tua, dan Tuhan memakai keluarga inti sebagai alat untuk kurikulum ilahi atas sebuah bangsa. Jadi waktu Tuhan itu ingin bangsa Israel takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu yang dipakai bukan sekolah di sinagoge, itu bukan. Yang dipakai itu sekolah di keluarga inti. Makanya materi ini kita tujukan kepada family demi family. Tapi kalau mau dipakai di sekolah minggu pun bisa. Oke. Jadi kita sekarang masuk ke kurikulum JCA secara cepat aja ya. Menanamkan nilai kebenaran, tujuannya menanamkan nilai kebenaran atau the truth. Lalu dengan cara yang kreatif itu the way. Sehingga nilai kebenaran itu ditanamkan melalui kunci kebenaran itu true. Dapat terus bertumbuh itu the life dalam seluruh aspek kehidupan in the whole life. Jadi Yesus kan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayatnya Yesus, ini kata-kata Yesus ini saya jadikan kerangka kurikulum untuk tujuan. Akulah jalan kebenaran. Kebenaran itu yang akan kita tanamkan. Akulah jalan itu cara-caranya yang kita pakai kreatif. Karena Yesus itu kreatif. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan yang kita tanamkan itu harus bertumbuh. Jangan stuck sampai di situ aja, harus bertumbuh. Akulah jalan kebenaran kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku true. Melalui apa? Yaitu melalui kunci-kunci kemenangan. Kita nanti kunci-kunci kemenangan itu pakai kartu karakter. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dalam seluruh aspek kehidupan in the whole life. Sampai membentuk manusia Indonesia output. Outputnya yang gimana? Outputnya yang jenius secara Alkitab, siap menjadi pemimpin yang cakap, menjawab tantangan zaman, lalu mencapai outcome. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah visi universal, amanat agung, visi pribadi, dia harus tahu apa tujuan Tuhan menciptakan dia secara pribadi, secara unik, dan visi kolektif, yaitu di mana Tuhan menempatkan dia, apa yang Tuhan mau untuk dia di kota itu atau di komunitas itu, dia harus bisa capai sasaran ilahi itu. Jadi ada 3 macam visi di sini, visi universal, visi ilahi untuk pribadi, visi kolektif. Dasar Alkitabnya, inputnya atau kebenarannya seluruh PLPB dan Mazmur 34.
Coba kita buka Mazmur 34, teman-teman. Kenapa saya pakai Mazmur 34? Karena ini adalah kurikulum yang dipakai Daud untuk mengubah orang-orang Gua Adulam bisa dalam kurun waktu lebih kurang 13 tahun menjadi pahlawan. Orang-orang Gua Adulam ini adalah sampah masyarakat, tetapi mereka menjadi pahlawan. Ketika Daud menjadi raja, ini kurikulumnya ada di Mazmur 34 ini. Ini yang saya pakai untuk mendasari kurikulum JCA. Berikutnya adalah proses penanaman atau jalan yang ditempuh. Itu ulangan 6 tadi udah kita baca. Kunci-kunci kemenangannya Yosua 1 ayat 8. Kita buka Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Oleh karena itu kita ada kartu karakter itu ada ayat emasnya. Amsal 3 ayat 3. Amsal 3 ayat 3. Itu ada janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan itu, kalungkanlah itu pada lehermu. Makanya kita pakai di sini nanti saya jelaskan ya teman-teman. Sebentar, kalungkanlah pada lehermu itu, bentar, inilah saudara. Mengikatkan tanda pada tangan itu kita pakai sign in commitment, komitmen. Mengikatkan sebagai lambang pada dahi, logo in paradigm. Jadi di kartu karakter itu ada komitmen. Saya mau hidup kudus. Logo in paradigmnya hidup kudus itu apa? Misalnya warna putih kudus, ada gambarnya warna putih logo. Menuliskan pada tiang pintu rumah itu inside power statement. Power statement atau komitmen untuk ke arah dalam, in. Terus ada menuliskan pada pintu gerbang itu outside power statement untuk di luar. Lalu memperkatakan Taurat yang Yosua 1 ayat 8 itu I declare. Jadi ada deklarasinya. Mengalungkan pada leher itu I do, apa yang akan aku lakukan. Menuliskan pada loh hati itu I desire, kenapa aku melakukan itu. Jadi kita akan lihat nanti, ini aja ya, lebih baik saya jelaskan ya. Kita nanti kan pakai kartu karakter. Kartu karakter ini enggak asal-asalan. Kartu karakter ini dibuat berdasarkan itu tadi, I do, I desire, terus sign in commitment, dan seterusnya itu ya. Coba kita buka dulu sebentar, saya akan buka JCA ini, website. Kita buka materi yang sudah ada kartunya ya, kartu karakternya ya, supaya Anda paham yang saya maksudkan kartu karakter itu apa gitu. Kita lihat tulisan teratas ini aja ya, yang sudah ada kartunya ya. Coba yang minggu pertama aja yang sudah pasti ada kartunya ya. Tunggu. Bentar ya teman-teman. JCA Restore Our Family. Minggu pertama. Oke. Pak Jamhari atau Bu Lerah, coba. Apakah layar saya ketangkap nggak? Belum ya? Oh, ketangkap ya. Jadi, seperti ini ya teman-teman ya. Kita kan ada kartu karakternya nih. Yang didesainkan oleh suami saya ya. Desainnya juga nggak sembarangan, warna-warnanya kita pakai arti warna-warna di dalam Alkitab. Kita pakai kartu-kartu, kartunya ini juga nggak asal-asalan. Itu dibuat berdasarkan konsep. Kartunya ini kita buat berdasarkan konsep yang tadi saya jelaskan. Amsal pasal 3, Yosua pasal 1, dan seterusnya ya. Coba saya cari mana nih kartu karakternya ini. Banyak fotonya ini. Bentar ya.
Ini materi minggu pertama yang akan kita pelajari mulai minggu depan. Saya sebenarnya hari ini sudah mau ngajarin ini, saudara, tapi ternyata Tuhan dorong saya untuk meletakkan dasar dulu supaya kita berjalan bersama itu enak. Nah, misalnya kayak gini. Jadi makanya di kartu-kartu ini ada desain awalnya seperti tulisan seperti ini, sign in commitment. Bersyukur. Logo in paradigm itu gambarnya, emoji senyum. Inside power statement itu power statement yang untuk kedirian, untuk berlaku di area diriku sendiri. Bersyukur atas makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Outside power statement itu bersyukur dalam segala hal. Jadi ini ikatkan pada tiang pintu rumahmu, yang ini pada tiang pintu gerbangmu. Yang ini ikatkan pada dahimu, gambar itu supaya dia nggak lupa itu pakai gambar. Terus ikatkan pada tanganmu itu yang sampai mempengaruhi perilaku, makanya ini nama karakternya kayak gitu. Lalu I declare itu yang Yosua pasal 1, jangan engkau lupa memperkatakan. Makanya ini isinya ayat. I do itu yang Amsal pasal 3, tuliskan pada lehermu, kalungkan pada lehermu itu aku akan mengucap syukur dalam segala hal. I desire itu tuliskan pada loh hatimu, karena aku berterima kasih pada Tuhan. Kenapa kok kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Ini loh motivasinya, karena aku berterima kasih pada Tuhan. Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi kartu karakternya itu semacam ini. Ada ikatkan pada tanganmu itu menjadi sign in commitment. Berupa nama karakternya, nama kartunya. Ikatkan pada dahimu itu berbicara tentang gambar. Supaya dia nggak mudah lupa. Bersyukur itu gambarnya misalnya emoji orang tersenyum. Itu setiap kali dia lihat emoji akan ingat kata bersyukur ini. Inside power statement ini ikatkan pada tiang pintu rumahmu. Artinya hal-hal yang menjadi power statement dia di lingkungan rumah saja. Tapi kalau power statement, apa yang di rumah ini akan mempengaruhi di luar nanti. Gitu. I declare itu perkatakan firman. Jadi ini harus diucapkan yang di kartu itu. Kemudian I do ini yang Amsal pasal 3. Kalungkan itu pada lehermu. Aku akan mengucap syukur dalam segala hal. Ini kan dihafalkan ya, ini diperkatakan ya, menjadi satu deklarasi ya. I desire ini tuliskan pada loh hatimu. Maksudnya enggak cuma melakukan, tetapi apa sih motivasinya yang mendasari, yang mendorong kita untuk melakukan I desire-nya itu apa? Itu akhirnya menjadi kartu-kartu. Minggu pertama ini apa belum ada kartunya? Mestinya sudah ada kartunya ya. Bentar ya teman-teman. Oh ya, jadi coba kita lihat kartunya di minggu kedua ya. Sebentar ya, saya kok nggak menemukan kartu di sini. Nah ini, coba ya, semoga minggu kedua ini kelihatan kartunya ya. Nah, teman-teman, jadi kartu ini didesain nggak main-main. Kartu ini ada anunya, ada apa ayat-ayat yang mendasarinya sehingga menjadi satu kayak rumus pembuatan kartu gitu. Dan kartu ini bisa di-print. Nggak ada kartunya ini minggu kedua nih. Di bawah sendiri kayaknya. Oke deh, minggu depan, mulai minggu depan ya, setiap materi itu akan kita lengkapi ya, kartu-kartunya semuanya. Saya belum bisa menunjukkan sekarang. Tapi yang jelas, kita gimana caranya, Yosua pasal 1, Amsal 3 ayat 3, sama Ulangan, itu kayak digabung dalam satu kartu. Kartu itu nanti bisa kita mainkan. Bisa untuk main kartu sembunyi, bisa untuk main kartu kembar, bisa untuk main kartu kayak kuartet minta-minta sampai lengkap paketnya, bisa untuk permainan warna, bisa untuk kartu lempar, mana gajoknya, jadi punya siapa, kayak waktu kita kecil main kartu yang dilempar-lempar ke tembok itu.
kita nanti akan bikin game-gamenya, kartunya ya, misalnya setiap 2 bulan sekali setelah terkumpul, kalau 2 bulan itu sudah banyak sekali, karena 1 minggu itu kan 7 kartu ya. 7 kartu kalau kartunya nggak berulang. Nah, itu keren banget kartu-kartu ini. Anak-anak akan jadi koleksinya. Kita lihat anak-anak kan suka kartu-kartu yang gambarnya kekerasan-kekerasan. Gambarnya tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh hero yang dalam tanda kutip kekerasan ya kan. Nah, kita ganti mereka dengan kartu karakter ini untuk menolong mereka terus di dalam stay di dalam firman itu, mengingatkan mereka terus. Makanya kartu karakter yang ada di dalam materi ini berdasarkan 6 hal ini. Gitu. Dasar Alkitabnya visi universal itu amanat agung, visi pribadi itu Yesaya 43 ayat 7, yaitu kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Visi kolektif itu adalah kamu adalah garam dan terang. Jadi mereka di mana Tuhan tempatkan harus bisa jadi berkat. Kesimpulannya, diharapkan bisa menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan bisa menjawab tantangan zaman. Nah, direkomendasikan untuk seluruh family dan seluruh kegerakan anak di Indonesia. Nah, kesepakatan bagi teman-teman yang mau mengirimkan foto dan video, boleh nanti akan dimuat di website JCA dan akan dipublis kalau sewaktu-waktu semisalnya suatu saat akan jadi buku. Makanya Anda harus kirimkan nama anaknya, nama kelasnya, nama gurunya, supaya saya bisa cantumkan, nama gerejanya, dan tolong rapi ya, pakai baju yang rapi dan sopan, dan terlihat jelas secara audio dan visual, supaya bisa jadi berkat buat yang lain. Nah, kita dorong gaya hidup JCA Family adalah baca Alkitab setiap hari, ada ayat mas minggu ini, ada doa malam, ada kartu karakter, orang tua menyediakan waktu bersama anaknya bermain, ada kerjasama suami istri dalam mempersiapkan alat dan bahan, mengabadikan momentum pertumbuhan keluarga di dalam Tuhan. Seperti itu hari ini. Semoga nggak mengecewakan ya, karena mohon maaf saya benar-benar berubah haluan. Tadinya saya langsung mau materi 1, tapi ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan harus letakkan dasar. Karena sebenarnya video yang dulu, yang pengajaran ini udah ada, tapi saya nggak yakin Anda nanti nonton apa enggak gitu. Kalau yang teman-teman yang baru gabung, ya kalau ditonton, kalau enggak, ayo. Makanya saya ini mau nggak mau agak sedikit terpaksa gitu ya ngajarin lagi, karena supaya Anda mau nggak mau dasarnya, basicnya tuh kuat. Nah, minggu depan, hari Sabtu depan, berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 16, kita sudah materi 1. Materi 1, dengan semua editannya saya pastikan seminim mungkin kesalahannya. Karena kalau yang materi tahun lalu kan kadang kartunya belum siap, kadang masih salah ketik, kadang alat-alatnya bahannya belum siap, belum ini. Nah, saya kan tinggal mengedit nih. Jadi nggak seberat dulu bikin awal, tapi saya tetap bikin materi lanjutannya, materi ke-23. Supaya nanti pas materi ke-23, nggak ada kapan lagi kita ngulang lagi materi 23, enggak. Pas 23 itu udah keren, udah rapi. Kadang untuk membuat 1 minggu itu saya butuh saya start jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kadang saya butuh 9 jam. Jadi makanya supaya nanti nggak kejar tayang di sekitar bulan Juni nanti, materi yang bulan Juni lanjutannya yang ini saya garap sekarang ini, supaya nggak banyak kesalahan. Namanya kita terburu-buru itu kan tingkat kesalahan tinggi. Ya kan, masa materi hari itu dibuat hari itu, ya kan terlalu mepet waktunya ya, karena memang saya itu antara yang saya pikirkan dengan kenyataannya berjalan tuh nggak sama. Dulu saya berpikir awal kita bikin materi ini, saya pakai materi JCA yang sudah ada. Ternyata dalam perjalanannya Tuhan mendorong untuk membuat materi baru. Nah, itu yang akhirnya buat kejar tayang. Saya pikir kalaupun buat materi baru, nanti Januari tahun ini aja dimulai. Tapi enggak, harus mulai. Karena kita dikejar waktu di akhir zaman ini untuk pemulihan keluarga. Akhirnya jadinya seperti ini. Mohon maaf kalau enggak semaksimal yang Anda harapkan, tapi saya berusaha bersungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk keluarga di Indonesia. Baik,
apakah ada pertanyaan? Jadi ini saya meletakkan dasar dulu ya, Bu Ita Mulyani yang menangani sekolah minggu di GPDI yang di Klaten, Ibu Joyce Lota, Ibu Marniwati, Ibu Joyce Lota, dan Ibu Marniwati ini Ibu Gembala. Bu Lera juga Ibu Gembala. Pak Jamhari pembina kaum muda, tapi juga bertanggung jawab terhadap sekolah minggu juga ya Pak di gereja ya. Elim, di gereja Elim di Bali. Baik, ada pertanyaan apa enggak Ibu Marniwati atau Ibu Joyce Lota? Silakan. Atau Ibu Lera atau Pak Jamhari, apakah ada pertanyaan? Duh, gimana ya Bu? Saya kurang minta maaf. Saya sudah bisa ikut ya, tapi aku tadi hanya ikut ya, udah lagi ada kegiatan juga. Tapi sedikit-sedikit ya, senang sekali sih bisa dengar. Iya. Tapi pertanyaannya agak apa ya? Bagaimana tentang tadi itu kelas kurang jelas tadi, kebetulan juga jaringan kadang-kadang error. Maklum Bu di kampung, tapi puji Tuhan Yesus telah diberitakan. Dinias ya. Jadi gini Bu, hari ini saya belum mengajar materi yang untuk anak-anak. Saya meletakkan dasar dulu seperti itu landasannya dari Ulangan pasal 6. Tadi saya menjelaskan panjang lebar tentang Ulangan pasal 6. Itulah nanti yang menjadi dasar kurikulum kita. Mulai Sabtu depan baru kita belajar materi yang untuk anak-anak. Nah, materi untuk anak-anak itu saya tidak mengajarkan langsung ke anak-anaknya, tapi mengajarkan kepada Bapak Ibu gurunya, termasuk Bu Marni, Bu Lera, Pak Jamhari, Bu Ita, Kak Joyce Lota. Nah, minggu depan itu kita baru langsung ke materinya. Materinya itu setiap hari, Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi materi 7 hari itu kita pelajari dalam 1 kali Zoom ini. 1 kali Zoom ini kita langsung belajar materi untuk seminggu. Nah, materi itu bisa dipraktekkan di sekolah minggu boleh, di panti asuhan boleh, di PPA boleh, di renungan untuk sekolah boleh, di keluarga boleh. Tapi asalnya saya menunjukkan materi ini untuk keluarga. Tapi nanti dimodifikasi untuk sekolah minggu boleh, terserah bahasanya dirubah sendiri. Saya nulis di situ ayah bunda, bisa diganti bapak ibu guru. Tapi metodenya dipakai. Terus untuk keluarga saya cantumkan umur-umurnya. Misalnya ini cocok untuk umur berapa, ini cocok untuk umur berapa. Jadi kalau di sekolah minggu bisa ibu comot dari 7 hari itu, mana yang cocok untuk muridnya ibu kelas tengah, mana yang cocok untuk muridnya ibu kelas besar. Sedang penting ini Pak Jamhari, saya sedang cari psikolog yang mau menolong saya untuk memetakan cocok umur apa, permainan ini cocok untuk umur berapa, permainan ini cocok untuk umur berapa. Saya akan kerjasama dengan seorang psikolog. Saya doakan ya Pak Jamhari supaya saya dapat orang yang tepat yang benar-benar cinta pelayanan anak kayak gitu. Nah, itu mulai Sabtu depan Bu Marni. Gitu. Iya, Bu. Nah, yang meletakkan dasarnya nanti Ibu lihat rekamannya yang di Facebook saya ya. Iya Bu, mudah-mudahan saya pasti ada waktu saya ini lihat lagi tadi itu lagi dalam lagi. Nah, kalau Ibu Joyce jelas ya Bu Joyce tadi barusan kirim pesan nih untuk for all jelas katanya. Baik. Sabtu depan Bu Marni, Bu Joyce gabung lagi kita langsung belajar materinya. Atau jemaat di gerejanya Bu Marni, di gerejanya Bu Joyce, di gerejanya Bu Lera, di gerejanya Pak Jamhari. Yang mau ikut langsung di Zoom ini boleh. Ini program ini free of charge. Jadi nggak bayar. Program ini betul-betul gratis untuk keluarga Indonesia. Saya dedikasikan untuk keluarga Indonesia, jadi nggak bayar yang hari Sabtu ini gratis. Gitu ya. Kalau ada jemaatnya yang mau ikut, monggo. Nanti saya masukkan ke materi ininya. Tapi kalau misalnya Bu Lera, Bu Joyce, Bu Marni ingin ngajarkan materi ini ke papi mami di gerejanya, atau ingin ngajarkan langsung ke murid sekolah minggunya, nggak masalah, nggak harus ikut di Zoom ini. Tapi bukre semuanya. Bagaimana Pak Jamhari mau mulai dipraktekkan?
Baik, mungkin saya ini yang lain ya. Saya sudah hadirin ya pelajaran ini. Cuma ada something yang tidak bisa saya buka di online di sini. Kami sedang prihatin. Jadi 1 bulan ini kami tidak ada ibadah. Oh iya. Jadi mungkin kesempatan yang lain saya bisa ini. Sudah siap. Itu aja, Zes. Spesial untuk malam ini, kalau untuk malam ini saya juga baru dengar gitu loh, karena yang tahun yang lalu rasanya tidak dapat. Ya, Rema yang malam ini tidak dapat yang tahun lalu. Ini benar-benar baru dan ya itulah heran Tuhan kita. Mungkin sering baca, tapi ternyata maksud di ramu-ramuannya beda. Tuhan kasih yang lain remanya. Ya bersyukur saja, Zes. Pakai Tuhan terus, lanjut. Ya, cara Tuhan 1001 macam. Ya, luar biasa. Nah, saya justru penasaran nanti kalau Pak Jamhari seandainya mempraktekkan materi ini di pemuda remaja itu seperti apa? Karena anak pemuda remaja jangan dibilang mereka itu anak pemuda remaja itu mereka mengiyakan warna sirup itu mereka juga suka loh. Nanti kalau itu seperti apa? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup dalam doa ya. Siapkan untuk itu satu tatap muka. Malah 2 jam. Aja ya, siapkan waktu 2 jam. Baik, untuk boleh Ibu Hera dari tim JCA yang akan tutup kita dalam doa ya, Bu. Ya, boleh ya, silakan Bu Lera yang tutup kita dalam doa ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami dari sore hingga saat ini Tuhan, kami boleh duduk diam dan belajar, diperlengkapi lagi untuk bagaimana kami membina generasi-generasi yang ada Tuhan. Dan kami berdoa untuk Ibu Grace yang sudah menyajikan kepada kami, memperkenalkan kurikulum ilahi ini bagi kami, dan juga Yayasan YCA. Tuhan memberkati dan menolong Tuhan agar dipakai semakin luas lagi bagi kerajaan Allah, terlebih khusus di masa pandemi ini Tuhan. Materi-materi ini juga dapat tersebar lebih luas lagi melalui online ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti kelas ini, Tuhan berkati dan urapi kami supaya kami dapat konsisten dan dapat mengikuti setiap materi yang ada dengan baik, dan itu juga dapat kami ajarkan, kami terapkan di dalam gereja kami, dan terlebih khusus di dalam keluarga kami terhadap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Bu Lera. Thank you Ibu Joy. Terima kasih. Bu Grace, Tuhan berkati. Ketemu Sabtu depan ya. Terima kasih Bu Grace. God bless you all ya. Ya.